Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Timur, sarjana hukum Master Hukum, dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Tri Hasan Kota Bengkulu. Video ini merupakan pernyataan diri untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang kuliah pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Acara dan Praktek Peradilan Pidana, yang mana di mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diprogram oleh mahasiswa dengan bobot 4 SKS. Pada kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari beberapa materi, diantaranya memberikan pemahaman mendalam tentang prosedur hukum dalam penanganan perkara pidana, dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Mahasiswa diharapkan memahami asas-asas, lembaga, dan mekanisme dalam sistem peradilan pidana. Setelah kompetensi memahami tahapan proses peradilan pidana, penyidikan, penuntutan umum, pemeriksaan ini di pengadilan, upaya hukum, eksekusi, menganalisis prinsip-prinsip dasar dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengidentifikasi hak-hak tersangka atau terdakwa, dan kewenangan aparat penegak hukum mampu menyusun analisis kasus atau simulasi peradilan pidana. Referensi yang saya gunakan dalam hal ini adalah KUHP, Undang-Undang Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Pokok Kepolisian, Undang-Undang Pokok Kejaksaan, pelaksanaan KUHP, dan berbagai undang-undang dan buku lainnya. Perkuliahan ini disajikan dalam bentuk metode pembelajaran, biasanya meliputi ceramah interaktif untuk teori dasar dan konsep hukum acara pidana, kasus atau putusan pengadilan pidana, diskusi kelas, role play atau simulasi sidang pidana, tugas individu atau kelompok untuk menganalisa tahapan proses pidana, praktikum atau kunjungan ke lembaga peradilan atau eksesional tergantung kampus. Saya menyusun RPS ini dan bahannya seperti slide PowerPoint untuk memudahkan dalam proses pembelajaran serta menyiapkan media ajar sesuai dengan kebutuhan materi. Seperti misalnya dalam pertemuan ketiga ini, saya akan menyampaikan penyelidikan dan penyidikan. Definisi penyelidikan dan penyidikan, pihak yang berwenang melakukan penyidikan dan penyidikan, wewenang penyelidik dan penyidik, prosedural penyelidikan dan penyidik, atau sumber tindakan, laporan pengaduan, tertangkap tangan, laporan dari masyarakat, dan diketahui sendiri oleh penegak hukum. Sistem penilaian saya gunakan ada 4 aspek, yaitu partisipasi sebesar 20% yang diuraikan menjadi kehadiran mahasiswa, ketepatan waktuan mahasiswa dalam memasuki kelas, keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, kemudian tugas sebesar 30% yang diuraikan menjadi ketepatan jawaban tugas serta ketepatan siswa dalam mengumpulkan tugas. Selanjutnya UTS sebesar 20% dan UAS sebesar 20%. Dan UAS sebesar 30%. Berikut adalah video pembelajaran dalam mata kuliah Hukum Acara dan Praktek Peradilan Pidana untuk pertemuan ketiga dengan pokok bahasa ketepatan menjelaskan hakikat para pihak dalam hukum acara pidana dan ketepatan dalam menjelaskan perkembangan para pihak dalam hukum acara pidana. Selamat menyaksikan. Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari terhadap tersangka pelaku pelanggaran. Tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan nyata. Kalau
perbedaannya ya. Kalau ibarat bahasa dari polisi itu diamankan ya, 1 kali 24 jam. Itu diamankan dahulu. Ketika sudah ditangkap, kemudian aktivitas ya, kemudian menerangkan tindak pidana apa seseorang itu dilakukan, baru 1 kali 24 jam keluarlah surat. Nah, biasanya, tapi kalaupun 1 kali 24 jam, seseorang tersebut misalnya ada tidak melakukan atau salah nangkap, ada kan? Pernah dengar kan? Kalau orang itu tidak melakukan, ternyata orang itu ditangkap, mungkin kembarannya, ya kan? Bisa jadi ada pernah kan? Mungkin ada orang yang mirip-mirip, mungkin ada pada waktu itu orang tersebut berada dengan dia, tapi bukan dia yang melakukan. Itu kadang-kala digunakan 1 kali 24 jam. Itu untuk pidana umum ya. Tapi kalau untuk narkotika, ya pidana khusus itu lain lagi, beda dengan pengamanannya. Lama penangkapan itu 2 kali 24 jam. 2 hari. Ya, perbedaannya ya, kalian mengetahui kalau pidana umum itu 1 kali 24 jam. Lanjut lagi kalau untuk narkotika itu 2 kali 24 jam. Ya. Kalau ada penemuan orang tersebut melakukan tindak pidana, mungkin wilayah orang kami dan memperlihatkan identitas, ya bahwa dia polisi. Kalau hal tersebut tidak ada, misalnya aplikasi dari surat-surat tidak penangkapan itu, nah itu lagi kalau itu menyalahi imigrasi dan melanggar hak asasi manusia, melanggar kitab undang-undang hukum acara pidana, dan tindak lanjut yang hal tersebut bisa diperadilankan. Ya. Kemudian setelah ditangkap, diamankan 1 kali 24 jam, orang tersebut memang orangnya, ya wujudnya asli memang dia yang melakukan berdasarkan mungkin pemberitahuan atau kalau kayak seperti narkoba, seperti ada cukunya, orang itu yang melakukan tindak. Nah, kemudian kewajiban dari hak dari polisi untuk melakukan lanjut dari penangkapan. Penahanan. Nah, dari penangkap 1 kali bekerja bisa keluar. Kalau penahanan tidak bisa lagi bebas untuk keluar. Ya, langsung ditahan itu ada masa atau ada waktunya kalau kita untuk melakukan penahanan. Kita berbicara dulu di kepolisian. Berapa penahanannya? Di awal 2 kali, diperpanjang lagi kalau belum selesai apapun penyidikannya mungkin diperpanjang lagi menjadi 2 kali. Seterusnya berapa? 60. Semua tahapan itu ada dan waktu jeda waktu itu ada. Ya. Kalau lewat dari semuanya ini, itulah tadi tinggal melanggar hak asasi manusia. Itu adanya pasal kalau kita bicara prakteknya penahanan di wilayah polisi ya, di kampung polisi. Tulis tahanan, tulis penahanan itu berapa? Kalau dalam kuhap itu ada 3 definisi. 1, tahanan, tahanan negara, tahanan rumah, tahanan kota. Kemudian dia membersihkan, melayani tempat orang tersebut, dia juga dapat uang. Makanya berulang itu ketika ditanya pasti jawabannya itu. Di luar susah cari duit Pak, Bu. Di luar susah deh. Kalau makan gratis, kadang-kadang kita melayani dapat duit. Tapi jangan sampai juga ya. Kalau untuk mahasiswa ikuti jangan sampai. Itu masuk ke kalau kita mau kerja SKC. Sertifikatnya menjalani sangka ditahan, udah masuk kategori narapidana. Namun di sistem ketika kalian melamar kerja untuk mahasiswa di sini itu udah kesulitan. Ya, jangan sampai 1 menit atau 1 jam dalam penjara ketika
ketika ditetapkan sebagai tersangka itu udah nyawa, ya. Tapi kecuali kalau hal-hal yang tertentu yang tidak, misalnya hal membela diri, ya membela diri. Kalau kita jadi membela diri, salah satunya itu. Kalau kita diam, dipukul tidak ada pembelaan, artinya apa itu? Menyerahkan diri, nyerah sendiri kan? Ya kan? Nah, terlepas dari itu ada undang-undangnya juga yang mengatakan bahwa ketika kita membela diri itu bisa dikategori memaafkan oleh pengadilan, karena posisi kita itu dalam hal membela diri, walaupun status kita juga sebagai pelaku tindak pidana. Itu kalau hal yang seperti itu dipertimbangkan, ya, kecuali narkotika, jangan sampai kan itu lagi generasi lanjut. Kemudian yang banyak terjadi sekarang juga tindak pidana TPPO, ya. Apa TPPO? Tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang. Tidak ada lagi yang diperdagangkan, kita orang pun, ya. Untuk ibu cerita sedikit, yang diperdagangkan itu bukan orang-orang, ibaratnya satu kumpulan memang orang itu dipaksa untuk berdagang. Kadang-kadang orang itu memang profesinya. Nah sekarang hati-hati dengan kalian di provinsi Bengkulu ini sedang gerak cepat mengenai TPPO, karena dianggap itu suatu tindak pidana yang wajib dan instruksi dari Prabowo itu harus diberantas. Mau tak mau, Polda atau polisi ini harus mempunyai suatu tindak pidana itu, terlepas bagaimana caranya. Maka hati, kadang-kadang TPPO orang yang diperdagangkan itu lebih aktif dari yang jaga, yang pelaku. Ya. Itu cerita sedikit lah untuk kalian biar mengetahui. Itu kemudian syarat subjektif lainnya itu berdasarkan bukti yang cukup, ya. Kemudian minimalnya tadi 2 ya. Menimbulkan kekhawatiran orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Ya. Syarat objektifnya, ini syarat subjektif ya. Kemudian syarat objektifnya, tindak pidana tersebut diancam dengan ancaman. Kalau untuk penganiayaan ringan itu ancamannya 1 tahun, atau pencemaran nama baik 310 itu ancamannya 9 bulan. Itu tidak dikenakan penahanan, ya. Boleh ditahan, boleh tidak. Tapi bukan syarat yang objektif, ya. Syarat yang wajib objektif itu ancaman, ya. Itu adanya di kitab undang-undang hukum pidana, misalnya ancaman dari pencurian itu di 5 tahun, kemudian salah satunya harus ditahan, ya. Kemudian kalau untuk ancamannya kurang dari 5 tahun ditentukan dalam KUHP, ya. Misalnya diundang tadi, kalau ancaman pencemaran nama baik itu ancaman 9 bulan. Boleh ditahan, boleh tidak. Tapi kalau biasanya itu tidak ditahan, ya. Karena ancaman itu 9 bulan. Kalau pencemaran nama baik melalui IP itu biasanya tahan, beda lagi, ya. Apalagi kalau pencemaran nama baik, kalau pencemaran nama baik mengatakan orang itu nanti pencemaran nama baik apa itu? Kalau ini gantengnya dimakan yo, bahwa si batu itu ganteng. Nah, pencemaran nama baik tak itu? Kesenangan. Nah, sebenarnya apa yang namanya pencemaran nama baik? Contohnya apa? Ada yang bisa jawab?
Mengarahkan seorang tersebut mencuri, tapi fitnah ya. Kalau pencemaran nama itu hampir mendekati kata-kata fitnah ya. Tapi kalau orang mengatakan orang mencaci yang ganteng, fitnah kan? Karena itu lagi itu juga kan ciptaan Allah, tidak boleh dihina kan? Pas ya cara apa penilaian kita objektif itu bukan namanya pencemaran baik. Tapi beda lagi kalau pencemaran nama baik melalui media itulah harus ditahan. Misalnya menghubungkan cewek itu sebagai misalnya orang yang tidak kenal lah ya, orang tidak kenal padahal dia itu orang baik-baik, dia melalui media sosial itu langsung ya. Makanya hati-hati ya, apalagi curhat-curhat melalui media sosial, menyangkut ngetek orang misalnya si Elisa, nah itu bisa ya, hati-hatilah dengan media sosial sekarang, apalagi yang namanya viral-viral bisa menunjuk ke arah tindak pidana. Kemudian lagi sanartinya pelanggaran yang terjadi biaya cukai, dan kemudian pasal 1 dan 4 undang-undang pasal 5 kita didominasi dan tindak pidana narkotika. Apalagi generasi muda sekarang ya, jangan sampai kalian menyentuh yang namanya barang-barang narkotika itu ya. Kalau pusing, kalau ada masalah, larinya kemana? Tidur, tapi tidur kadang-kadang tidak ya. Gimana permasalahan kalian kalau tidak pusing? Kita menghindar dari melakukan tindak pidana, misalnya narkotika. Kalau dia kalau ada masalah pada hari itu. Ini bukan duit. Jadi kalau ada uang, kalau ada uang, pusing lagi. Apa? Untuk kalian ya, kadang-kadang orang narkotika itu ya, itu menemukan orang-orang yang bersentuhan dengan narkotika itu. Ada lebih dahulu adalah masalah dalam ya lingkungan pergaulan. Kemudian masalah pribadi yang tidak bisa diacarakan. Misalnya putus cinta. Tahu lagi kemana akhirnya ke narkotika. Tapi awal itu dari lingkungan dan pergaulan kita. Ya. Hati-hati dengan lingkungan pergaulan kita. Pada waktu orang tersebut telah satu kali melakukan tindak pidana, narkotika, itu sekalian kita dikunjungi oleh cepu. Ya, tahu? Enggak usah dibahas lagi ya. Di sekeliling kalian itulah cepu. Padahal kadang-kadang cepu itu dikenal oleh kalian. Teman akrab, besti kata orang, semangat minum, tapi kalau itu tidak bawa itu. Ya, makanya hindari berkumpul, tanamkan hal-hal yang ketidakpercayaan dengan orang lain. Dan kalau percayalah sama orang tua, ya, dan saudara kita. Dan kemudian itu tadi ya, syarat etik dan objektif kebenaran. Sampai di situ dulu ada pertanyaan. Yuk pertanyaan, nggak masalah. Ada pertanyaan? Kalian sampai tadi materi yang ibu kasih dari awal sampai tadi paham ya? Paham. Ada yang bertanya tuh? Yang lain boleh konteksnya tapi menyangkut pemacara kita. Ya. Mengenai yang penahanan tadi untuk hukum pidana umum itu kan Bu 20 sampai 40 hari diperpanjangkan. Sedangkan yang tindak pidana narkotika itu dari salah Bu. Yang penahanan 1 hari tadi Bu, itu kan untuk hukum pidana yang umum. Terus yang narkotika tadi 2 kali 24 jam. Itu kenapa ada perbedaan untuk penahanannya? Oh iya. Terima kasih untuk Richard dan pertanyaannya. Ada lagi belum bisa dijawab? Untuk pertanyaan Richard, mengapa ada perbedaan biasanya teknis atau kebijakan dari pendidik itu kalau untuk narkotika
maka itu 2 kali 24 jam. Ketika pidana umum itu 1 kali 24 jam. Karena tindak pidana umum berawal dari sama dengan bukti, kemudian tertangkap tangan, tapi prosesnya itu kalau kita undang-undang hukum pidana mengatur tersebut, ketika seseorang itu sudah diambil sebagai pelaku ditangkap, itu cukup mengenal bukti, cukup ditahan, diamankan 1 kali 24 jam. Berbeda dengan narkotika, karena harus di tes urin dahulu, ya. Kemudian pelakunya, pembelinya itu kadang-kadang harus dipertanyakan dulu apa orang ini yang menjual. Kalau untuk pasal 114 atau pasal 112 Kitab Undang-Undang Narkotika. Dan tindak pidana narkotika itu pidana khusus, ya, khusus dengan undang-undang tersendiri. Kalau pidana umum memang menggunakan KUHP. Karena bersifat memang luar bukti, tidak ada penunjang dari untuk membuktikan orang tersebut melakukan tindak pidana. Kalau narkotika itu tadi kaitannya itu banyak, tes urin dahulu, kemudian dipanggil dulu, misalnya kalau dia pengedar, ya, kemudian BB-nya itu misalnya sabu, itu harus diteliti dulu apakah itu memang sabu atau gula, apa kata orang itu yang putih-putih juga, gula merah bedaan lah. Kalau gula merah beda dengan gula ini. Apa kata gula batu? Gula batu ditumpuk-tumpuk kecil. Nah itu pembuktian apa memang sabu, kemudian ditimbang dahulu ukurannya berapa. Dan pengamanan itu lebih panjang dari pidana. Ya, ada lagi pertanyaan? Boleh sebelah sini, di sebelah sini. Oke. Kalau misal kayak gini ada kejadian salah tangkap kan, apakah itu pasal salah ternyata bukan kita, apakah nanti kita tuh diganti rugi sama negara? Nah, bagus itu pertanyaan. Itu sebenarnya mengisi materi kita yang nanti ya. Tapi tidak masalah kalau ada pertanyaan tersebut. Ketika orang tersebut salah tangkap, ternyata orang itu bukan orangnya. Setelah selidiki mana ciri-ciri orang itu, kemudian saksi mengatakan pada hari itu, misalnya siapa nama? Nadib. Hah? Nadib. Nadib. Ya. Nadib itu pada hari itu terjadinya misalnya pembunuhan. Nadib lagi di rumah orang lain, lagi main game misalnya. Tapi kebetulan kawannya itu aniaya. Padahal Nadib itu lagi di tempat orang lain, dan orang itu bisa membuktikan bahwa Nadib pada hari itu jam itu kondisi saat itu ada di rumah saya. Berarti salah tangkap kan? Kadang kalau kemiripan itu ada dan hal yang bisa dilakukan oleh kalian itu bisa meminta ganti rugi, rehabilitasi nama baik. Caranya gimana itu? Dengan melakukan pra peradilan. Ya, datang melakukan tuntutan ganti rugi, mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dengan konteks permohonan pra peradilan dengan objek salah tangkap. Itu bisa meminta ganti rugi, nama baik, dan apa? Tuntutan lain? Dana, ya, atau anggaran atau uang lah kalau ininya ya. Itu bisa diminta. Karena seseorang itu ketika salah tangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka, pasti ada rasa di tengah masyarakat, terlepas kita melakukan. Makanya di awal itu diduga dulu, tidak boleh. Walaupun orang tersebut melakukan tindak pidana, tidak boleh dulu menjustis orang tersebut melakukan tindak pidana. Diduga dahulu. Jangan sampai orang ini bukannya kita. Diduga dahulu. Kemudian ketika mempunyai kekuatan hukum tetap atau mutlak, baru bisa mengatakan orang itulah yang melakukan suatu tindak pidana. Bisa mengajukan permohonan pra peradilan ke pengadilan. Ya, konteksnya pra peradilan itu tadi mengajukan permohonan, dan sidangnya itu ada semi perdata. Nah, jawab misalnya kalau nanti mengajukan permohonan yang salah tangkap itu Polda, itu ininya di kepalanya itu kepada Kapolri, ibunya UP-nya baru Kapolda. Terus semuanya tuntutan itu harus kita tuntut semua. Di mana yang menangkap? Misalnya kalau Polsek
harus dulu Kapolri, Polda, Polsek. Ya. Kalau Polsek yang nangkap, Kapolri, Polsek. Kapolri, Polres, Polresnya nggak ikut. Yang mana wilayah mana yang kita orang tersebut melakukan salah tangkap. Cukup nanti? Cukup. Ada lagi? Nanti next terakhir mungkin kalian akan dibagikan kelompok untuk melakukan seperti seni sidang lah ya, pelajaran semu. Disiplinan itu juga yang meminta kalian untuk membagi tugas dan mengenai apa saja peran dari penegak hukum. Next lanjut kesimpulannya itu membuka pengetahuan kalian. Di dalam form itu ada berapa penegak hukum. Makanya kalau ketika beracara posisi tersebut berbeda. Ada berapa penegak hukum? 5. Satu. Yo, satu siapa yang baju coklat? Ini kata orang itu apa? Pacar baju coklat. Alode, ya. Nah itu alode. Ya, itu siapa? Dua. Nah, harus kau paham ya, kalian yang lalu bahwa penegak hukum di Indonesia itu ada 5. Peran mereka juga beda-beda. Lahirnya RT itu melakukan apa penyanyi RT? Melakukan pembinaan terakhirnya. Ya, itu tempatnya. Ini kalau di wilayah kita Provinsi Bengkulu di mana? Berdiri. Ya, lanjut lagi kalau ada pertanyaan lagi. Tidak ada? Yes, kalau pertemuan selanjutnya lagi kita membahas mengenai apakah boleh seorang ditahan itu mengajukan untuk tidak ditahan, ya, dan materi-materi seperti yang ditanyakan tadi itu adalah pra peradilan. Kalau untuk yang sekarang, mungkin kalau kalian sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya cukup ya? Cukup. Paham? Jangan sampai nanti gunanya kalian paham ya? Uang ini aja dulu ya. Acara perkuliahan pada hari ini, semoga materi yang ibu berikan kalian bisa memahaminya. Amin. Terima kasih atas kehadiran kalian dan kepada Allah yang mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.